Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram amma ba'd. Sahabat Asa yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam serial Pustaka Asa pada sesi Quranic Study Series. Di kesempatan sesi kelima ini, insya Allah kita sampai pada serial yang ke-56. Pada kesempatan kali ini kita insya Allah akan membahas terapan studi Al-Quran dalam konsep bahasa, yaitu anak-anak dalam redaksi bahasa Al-Quran. Sebagai informasi bahwa kita sudah melaksanakan kajian studi Al-Quran ini di 5 sesi dan kita sudah mendapatkan 55 serial sebelumnya. Di sesi kelima ini kita sudah membahas halal lifestyle, penciptaan nyamuk, asma Allah, kemudian studi permulaan surat, Fawatihus Suwar, studi penutup surat yaitu Khawatimus Suwar, kemudian metode tafsir An-Nuzuli, tafsir kronologis, lalu pada kesempatan sebelumnya yang lalu kita membahas Al-Waqfu wal Ibtida. Maka pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana Al-Quran membahasakan anak-anak ya dalam kajian kebahasaan kita akan membahas terkait hal tersebut. Ada 4 kisi-kisi yang akan kita bahas. Pertama, persepsi tentang anak-anak ya dalam Al-Quran, lalu redaksi anak-anak, lalu kemudian kita akan coba mengambil figur anak soleh di dalam Al-Quran, dan terakhir apa bekal yang terbaik untuk anak-anak, baik berupa kompetensi atau karakter. Yang pertama kita akan lihat sahabat Asa, persepsi dan kedudukan anak-anak menurut Al-Quran itu seperti apa. Nah, ini dia, kita bisa lihat setidaknya ada 4 kedudukan atau persepsi Al-Quran terhadap anak-anak. Di surat Al-Kahfi disebutkan sebagai zina. Lalu di surat Al-Furqan disebut sebagai qurrata a'yun. Dan di surat At-Taghabun, ini sekaligus 2 ayat beruntun. Yang satu disebutkan sebagai fitnah, yaitu ujian dan cobaan. Dan satu lagi di ayat sebelumnya, ayat 14, disebut sebagai aduwwun, yaitu musuh. Bagaimana perspektif ini? Kita bisa lihat misalnya di surat ini sebagai hiasan ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Nah, jadi harta anak-anak ini merupakan zinatul hayatid dunya, perhiasan yang memperindah, memanjakan mata, dibanggakan. Tetapi Allah memberikan eh, penguatan bahwa al-baqiyatus salihat, yang menjadi lebih baik adalah ketika memiliki investasi, investasi yang akan berguna di masa yang akan datang. Jadi supaya kita tidak fokus pada anak, tidak fokus kepada harta. Anak dan harta itu dalam persepsi ini dibanggakan sebagai zina, sebagai perhiasan. Tetapi alangkah sayangnya kalau cuman dijadikan perhiasan, kebanggaan. Sebenarnya anak-anak dan harta itu bisa dijadikan potensi kebaikan di masa yang akan datang. Sebagai investasi kebaikan ketika kita nanti di akhirat. Makanya disebut khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Itu sebaik-baik thawaba dan sebaik-baik harapan, karena suka tidak suka bahwa usia anak-anak itu adalah usia harapan yang lebih besar dibanding orang tuanya. Karena secara umumnya anak-anaklah yang melanjutkan kelangsungan kehidupan di dunia setelah orang tua secara usia fisik ya. Mereka lebih muda. Bila digabungkan antara potensi harapan kehidupan di dunia dan potensi kebaikan-kebaikan yang mereka punya akan menjadi potensi hebat di akhirat. Kurang lebih begitu ya. Nah, kalau kurota ayun, ini
Nanti bisa dilihat terkait dengan surat 74 Al-Furqan, ya. Qurrata a'yun ini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berdoa ibadur rahman itu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Di sini disebut dzurriyyah. Qurrata a'yun, yaitu sebagai penyejuk jiwa, penenang jiwa, enak dipandang, menjadi hiburan, mengisyaratkan bahwa rumah ini menjadi tempat yang sejuk. Dan ketika disebut waja'alna lil muttaqina imama, rumah ini menjadi tempat kaderisasi kepemimpinan, leadership di sana. Dan ini mengisyaratkan adanya sinergitas dan keserasian. Ini yang Al-Furqan ya. Lalu kita buka coba di surat At-Taghabun ayat 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Nah, fitnah itu cobaan, ujian, rintangan yang bisa menimbulkan distraksi, mengurangi fokus. Penyebutan secara bersamaan dengan amwal ini menandakan kolaborasi yang hebat karena tadi al-malu wal banun juga demikian. Bila bisa dijadikan habit ya, menjadi strategi, maka ujian itu akan menghasilkan ajrun azim. Yang namanya ujian itu kan rintangan itu kan ada sesuatu, ya, ada sesuatu di baliknya. Maka kalau kita bisa fokus, itu menjadi ajrun azim. Mohon maaf. Kita lanjutkan. Yang ayat sebelumnya, ayat 14, ini yang menarik ya. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Nah, ini kata-kata aduwwan lakum fahdharuhum menandakan anak-anak ini menjadi potensi bisa menjadi musuh karena bertolak belakang dengan tujuan utama yang tadi sudah disebut, adanya distraksi mencapai target. Maka kita perlu hati-hati. Jika anak-anak dibiasakan dengan kebaikan, tentu potensi musuhnya menjadi tereduksi. Jika anak-anak, dan di sini azwaj ya, istri dan anak-anak, pasangan hidup berpotensi menjadi musuh jika mereka menjauhkan kepada diri kita dari Allah. Makanya ketika disebutkan wa in ta'fu wa tasfahu, al-afu was-safu ini isyarat bahwa lebih sabar berinteraksi dengan anak-anak karena memaafkan mereka terhadap khilaf yang mereka lakukan ini juga menjadi sesuatu yang baik karena Allah tutup di situ wa in tasfu wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Jadi dalam prosesnya tidak mudah. Tidak mudah ketika Allah tekankan sebagian dari istri dan anak itu berpotensi menjadi musuh dan ada kata-kata wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru dalam proses mendidik mereka itu juga jadi beberapa kesalahan saling memaafkan tentunya sebagaimana kalau kita ingin meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kita akan beranjak setelah kita paham persepsi Al-Qur'an tentang anak-anak sebagian persepsinya. Bagaimana lalu redaksinya secara redaksional? Jangan kemana-mana, sahabat Asa. Insya Allah kita break sejenak. Kita akan sambung setelah jeda singkat berikut ini. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Studies Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia.
Baik, sahabat Asa, kita lanjutkan. Bagaimana redaksi anak-anak? Setelah tadi persepsinya disebutkan, kalau redaksi anak-anak dalam Al-Quran seperti apa? Kita bisa lihat seperti ini, sahabat Asa. Nah, ini dia. Al-Quran kadang menyebut kata-kata wildanun. Dan ini disebut sebanyak 6 kali ya. Di surat An-Nisa, di situ ya, dalam Muzammil Al-Insan. Ini merupakan bentuk plural dari single yaitu walidun yang disebut di surat Asy-Syu'ara ayat 18. Ya. Kemudian eh, ada ada aulat ya. Aulat ini disebut paling banyak ya, jamak atau plural dari single waladun. Ini sebutnya 22 kali. Lalu ada penyebutan ghilmanun. Ya, ini sekali, singlenya yang disebut 12 kali yaitu gulamun. Nah, selain kata-kata di atas tadi itu, beberapa kata tadi itu, Al-Quran juga menyebut tiflun, ya, atfalun, ibnun, banun, banin, bintun, banatun, bani, hafadatun, dzurriyatun, sobiyun, fata, mauludun. Ini adalah eh, redaksi-redaksi Al-Quran di dalam membahasakan anak-anak. Dan kita bisa lihat nanti bagaimana perbedaan dari tiga yang tadi kita ambil sebagai sampel, wildan, aulad, dan gilman. Kata wildan disebut, atau walid, ya, aulad, walad, gilman, gulam. Ini usia rentang usianya itu dari sejak lahir sampai remaja. Sedangkan aulad umum ya. Saya juga merupakan anak dari ayah saya meskipun saya sudah dewasa. Kalau Gilman ini menjelang dewasa, remaja yang menjelang dewasa. Nah, menariknya adalah kata Wildan dan kata-kata Gilman ini disebutkan dalam rangka mengingatkan bahwa Allah akan memberikan nikmat kepada penduduk surga karena adanya penduduk surga yang masih kecil. Karena umumnya rata-rata penduduk surga itu usianya usia yang dewasa 30 sampai 40 atau 50 tahun maksimal ya. Tetapi ternyata ada anak-anak kecil yang disebut wildanun mukhalladun. Nah, ini adalah sebagai salah satu bentuk Allah Subhanahu wa taala memberikan memberikan apa? Memberikan keistimewaan dan memberikan kenikmatan kepada penduduk surga. Nah, ini redaksi Al-Quran waladun, ini pluralnya aulad, redaksi umum walidun, pluralnya wildan, anak kecil sejak lahir ya. Gulam, mohon maaf itu salah cetak di situ. Gulamun, ini anak-anak yang remaja, kecil ke remaja. Tiflun itu anak-anak bayi atau janin sampai sebelum dewasa. Ibnun ini anak-anak laki-laki tapi dipakai untuk semua anak-anak. Kalau bani ini untuk klan keturunan. Bintun, banatun anak perempuan. Kalau fata itu pluralnya dari remaja, pemuda, usia identik dengan produktivitas transisi antara remaja ke dewasa. Hafid itu bentuk mufrad dari hafadatun, artinya cucu keturunan. Zuriyah itu juga disebut dengan keturunan. Sobi, ini anak kecil sampai usia mumayyiz. Mauludun, anak yang dilahirkan. Atau kalau kalau kita lebih mudah, kita gambarkan timeline usia manusia sampai dia dewasa. Nah, ini bisa dilihat di gambarnya ya, sahabat Asa. Kita bisa lihat walid atau maulud itu dari sejak lahir. Sobiyun, anak kecil sampai usia mumayyiz. Gulamun, anak kecil menuju remaja. Tiflon, usia anak-anak dari kelahiran sampai sebelum dewasa. Ya, Fata itu remaja menuju dewasa. Dikenal dengan masa pubertas. Yang sebenarnya kalau di istilah kita, istilah fikihnya, itu adalah balik. Ya. Nah, Kahel itu usia dewasa kurang lebih 30-50 tahun. Rusdun itu usia kematangan non fisik ya. Jadi kematangan spiritual, kematangan emosional itu disebut dengan ar-rusdu. Ini kira-kira kalau mau digambarkan timeline-nya kurang lebih seperti ini. Jadi Tiflun, Walidun, Sobiyun itu rata, tapi rentang paling panjang itu Tiflun, yang paling pendek itu Walidun, di atasnya adalah Sobiyun. Sedangkan Gulam itu naik, dia tidak untuk anak baru lahir. Jadi anak kecil sampai menuju remaja itu Gulamun.
dewasa tapi dewasa awal. Nah, fata ini lebih lagi karena dia produktivitas. Kalau dikenal dengan dunia psikologi disebut dengan pubertas. Dan kahlun itu adalah dewasa yang cukup panjang secara fisik. Artinya 30-50 tahun kurang lebih lah. Nah, kalau ar-rusdu itu adalah bentuk kematangan, kedewasaan yang maternal yang bentuknya adalah non fisik. Jadi seperti halnya Nabi Ibrahim diberikan kedewasaan juga sebelum waktunya ya. Walaqad ataina Ibrahima rusdahu min qabl. Nah, alamma balagha ma'ahu rusd itu juga kedewasaan yang artinya adalah non fisik. Nah, dari situ mari kita lihat bagaimana figur anak-anak soleh ini. Ya, kita bisa lihat figur anak soleh di dalam Al-Quran itu terwakili salah satunya dengan Ismail, putra Ibrahim. Ini memiliki kecerdasan di dalam berkomunikasi dan memiliki kedewasaan spiritual. Lalu Ibrahim putra Azar, ini meskipun dia dimusuhi ayahnya, tapi dia punya unggah unggul ya dalam bahasa Jawa ya. Tata krama dalam berinteraksi dengan orang tua yang memusuhinya. Yusuf putra Yakub ini pendidikan akidahnya mapan sehingga tanpa kehadiran orang tuanya dia bisa mempertahankan identitas akidahnya. Lalu Sulaiman ini memiliki keteladanan dan leadership ya. Beliau hidup di istana tetapi tidak sombong, memiliki leadership yang kuat. Yahya putra Zakaria ini bukti kontinuitas dakwah. Maryam putri Imran sekalipun beliau ini anak perempuan tetapi luar biasa. Beliau disiapkan Allah menjadi ibunya Nabi Isa alaihissalam yang tentunya itu tidak mudah karena beliau dan putranya sekaligus menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah yang tidak biasa. Lalu yang terakhir adalah Isa putra Maryam ini menjadi penyayang yang berprinsip karena juga dibesarkan oleh sang ibu yang luar biasa. Nah ini figur anak-anak yang saya kira secara tematik kalau kita kaji satu persatu waktu kita tidak cukup, tapi silakan Bapak Ibu sahabat Asa yang berbahagia bisa menelaah figur-figur tersebut yang sangat luar biasa. Nah, ini kurang lebih eh, beberapa figur tadi itu ya. Jadi kalau kita ingin melihat anak yang sabar, cerdas, menepati janji, lihatlah Nabi Ismail. Jika kita ingin melihat bagaimana anak-anak terdidik untuk belajar berbuat baik kepada siapapun termasuk orang tuanya, apapun kondisinya, ini adalah Ibrahim. Kalau kita ingin melihat anak-anak yang berkarakter fokus, pemaaf dan cerdas, belajar dari Nabi Yusuf. Sulaiman, kita belajar menjadi bahwa anak-anak yang hidup dengan fasilitas kemewahan, fasilitas luar biasa, ternyata bisa dididik menjadi figur pemimpin yang sukses ya. Jadi tidak selalu anak yang hidup dalam kemapanan itu menjadi anak yang manja. Maka kita belajar dari Nabi Sulaiman. Nabi Yahya juga demikian. Ini berkolaborasi dalam berdakwah di tengah kaum yang kena disorientasi. Ya. Lalu Maryam ini lingkungan yang baik menjadikannya anak yang baik luar biasa hingga nanti tumbuh berkembang menjadi seorang pemberani. Ya. Dan Isa tumbuh sebagai anak yang penyabar, penyayang, dan kontribusi dalam bentuk apapun, dan nantinya adalah rela berkorban untuk siapapun termasuk untuk kaumnya. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, sahabat Asa, tiba saatnya kira-kira setelah kita mengetahui redaksi Al-Quran dan bagaimana contohnya, kira-kira apa bekal kita? Bagaimana Al-Quran menyarankan kita membekali anak-anak kita? Kita break sejenak, insya Allah kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin di Asa TV Indonesia.
Inspirasi Keluarga Islami. Baik, sahabat Asa, mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk membekali anak-anak kita dilindungi oleh Allah dari hal-hal yang kurang baik, dan potensi baik mereka bisa berkembang dengan luar biasa. Mohon izin, saya akan sampaikan beberapa hal terkait dengan pembekalan ini. Pembekalan tentunya terkait dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, kita bisa ringkas menjadi 5 pembekalan utama, yaitu akidah dan akhlak, ya termasuk fondasi-fondasi dasar, yaitu iman, keislaman, akhlak, dan fondasi dasar. Lalu yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita mendidik, membekali anak-anak kita ini menjadi orang yang baik dimanapun dan kapanpun, dimulai dari mereka berinteraksi dengan orang tuanya. Ya, ini mereka punya dasar-dasar birrul walidain dan berbuat ihsan kepada siapapun. Lalu yang ketiga, bekal etika berkomunikasi, yaitu mampu berkomunikasi dengan baik dan efektif, karena memang komunikasi itu menjadi sesuatu yang penting. Jika anak-anak yang kecil dia bisa berkomunikasi dengan teman sebayanya, bisa berkomunikasi dengan gurunya, dengan kakak kelasnya, bisa berkomunikasi dengan orang yang lebih muda, itu kan artinya dia memiliki kapasitas dan kompetensi dalam berinteraksi dengan siapapun. Lalu yang keempat, ada dasar-dasar ajaran ibadah, memahami, melaksanakan, mengajarkan, bahkan nantinya sholat. Ya. Ini hal-hal yang dasar. Dan yang terakhir ini tidak kalah pentingnya adalah learning habit dan life skill. Nah, anak-anak kita harus mencintai ilmu sehingga bisa optimal dalam kesehariannya. Kalau bekal 5 hal ini dilakukan, insya Allah anak-anak kita bisa kita breakdown dari 5 hal tadi. Yang pertama adalah security awareness-nya. Sehingga anak-anak kita dimanapun, persepsi tentang keamanan, security awareness adalah terkait dengan akidah. Ketika dia belajar di tempatnya, dia punya awareness tempat belajar saya ini aman buat akidah saya atau enggak. Atau saya sebagai orang tua, kalau mau nyekolahin anak, ini anak-anak saya sekolah di sini akidahnya aman atau enggak. Ini memiliki security awareness, seperti halnya doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Baladan amina itu adalah negeri yang dijauhkan penduduknya dari menyembah berhala, baik dalam bentuk fisik ataupun memberhalakan selain Allah, ya. Dan yang kedua, ini juga kristalisasi di dalam bentuk identitas, ya. Dia tidak malu menyampaikan identitasnya sebagai Muslim, bukan dalam artian menampakkan fisiknya, tetapi menampakkan akhlaknya. Jadi identitas yang lebih kuat adalah identitas akhlak. Lalu yang ketiga, mencintai ilmu. Kita bisa lihat di dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ya, ayat 11 ya, bahwa Allah mengangkat orang-orang yang memiliki ilmu. Maka mendidik anak memiliki learning habit itu penting sekali. Yang keempat, learning habit yang ketiga ini, learning habit itu dihasilkan dari reading habit. Ya, maka kita harus buat suasana biar anak-anak itu suka baca. Ya, kita juga harus membuat perpustakaan ya, sekecil apapun, buku-buku yang mungkin tidak banyak, kita susun yang rapi supaya anak-anak itu sadar bahwa membaca itu merupakan kebutuhan yang tidak kalah pentingnya, seperti halnya makan dan istirahat. Ya. Dan keempat, ini pendidikan kemandirian. Melawan ketidakberdayaan ekonomi, ketidakberdayaan yang lainnya. Kalau kita melihat dari doa yang diajarkan Allah kepada Abu Umamah misalnya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal buhl, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Itu ada 8 ketidakberdayaan yang kita ajarkan kepada anak-anak kita supaya dia tidak memiliki ham, tertekan masalah, dia bisa melepaskan diri dari sedih yang berkepanjangan, lemah, malas, ya, menjadi mentalnya pengecut, ya, kikir, sehingga bisa terlepas dari pola-pola hidup konsumtif yang terlilit hutang sampai dipengaruhi atau dipaksa oleh orang lain. Ini pendidikan sejak kecil saya kira. Nah, karena itu anak-anak perlu dibekali
hard skill dan soft skill. Soft skill misalnya soft skill berkomunikasi tadi ya. Soft skill bagaimana memiliki akhlak ya, cara memandang orang, cara berjalan itu soft skill, akhlak yang melekat ya. Dan hard skill-nya tentunya dia punya seni di dalam apa saja mempertahankan diri, termasuk hard skill itu bela diri, atau hard skill dia punya skillnya itu bisa bekerja ya, menghasilkan income dan seterusnya. Tidak harus berbasis ekonomi, tetapi hobinya bisa dikembangkan. Ya. Lalu yang kelima, ini juga pendidikan keluarga. Bagaimana anak-anak kita jangka panjang itu dia disiapkan menjadi imam, menjadi pemimpin di rumahnya minimalnya. Karena waja'alna lil muttaqina imama itu adalah jangka panjangnya menjadikan rumah sebagai sumber atau produksi bagi leadership yang mapan. Yang keenam ini penting menjadi karakter Nabi Yusuf adalah dia menjadi baik dimanapun, terutama adalah birrul walidain. Ini kalau di ayat 100 surat Yusuf ini digambarkan ketika Nabi Yusuf mengangkat ayahnya ke singgasananya. Itu kan bentuk bukan hanya rekognisi dan pengakuannya kepada ayahnya, tapi dia bangga dengan ayah. Betapa mungkin sebagian anak-anak sekarang mengenalkan orang tuanya pun mungkin enggan. Malu dia punya masa lalu. Malu dia punya orang tua yang mungkin dari kampung. Tapi tidak dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf justru menjadikan orang tuanya pusaka. Menjadikan orang tuanya kebanggaan. Dan sekaligus dia menjadi pemaaf di situ. Jika disebutkan superior dia tidak mendendam kepada anak-anaknya, kepada saudara-saudaranya. Dia profesional dan menjaga persaudaraan, dan ketika disebutkan di situ waqad ahsana bi, Allah yang maha lembut yang berbuat baik kepadaku, id akhrajani minas sijn, yang mengeluarkanku dari penjara. Dia tidak mengatakan yang mengeluarkanku dari sumur di situ, karena bentuk luar biasa. Nah ini penting ya. Dan yang terakhir adalah bagaimana ukhuwah itu dibangun sehingga anak-anak kita ini minimal bisa berkolaborasi dengan saudaranya, berkolaborasi dengan lingkungan terdekatnya, keluarga besarnya, dengan komunitas yang dia ada di sana. Jadi ukhuwah imaniyah ini basisnya yang paling kuat, karena orang-orang yang buruk pun berukhuwah mereka. Ukhuwah itu ada ukhuwah yang berbasis kufriyah, kufur ya. Ya, alam tara ilal ladina nafaqu yaquluna li ikhwanihimul ladina kafaru min ahlil kitab. Itu bentuk kolaborasi ukhuwah yang berbasis kekufuran. Orang munafik dan orang-orang kafir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Itu ukhuwah syaitaniyah, ukhuwah yang berbasis kemubadziran. Karena itulah pendidikan anak-anak kita ini penting, harus diakhiri dengan pendidikan visioner. Anak-anak kita harus punya visi lisana sidqin aliyah, lisana sidqin fil akhirin. Ini visinya Nabi Ibrahim, doanya di surat Asy-Syu'ara 84, waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Jadi mengekalkan nama baiknya sehingga dia punya legacy, dikenang orang setelahnya, didoakan. Ini luar biasa. Berarti visinya adalah mengekalkan nama baiknya. Jasadnya bisa jadi terkubur di dalam bumi berpuluh tahun, beratus tahun, tapi namanya bukan sekedar dikenang, tapi didoakan oleh orang-orang yang datang setelahnya. Saya kira sahabat Asa, perjumpaan kita harus kita akhiri karena waktu juga sudah cukup lama kita berdiskusi, tapi setidaknya ini sebagai mukadimah dan pemicu saja. Sahabat Asa nanti silahkan bisa memperdalam lagi bagaimana Al-Quran memiliki persepsi terhadap anak-anak sebagai perhiasan, penyejuk jiwa, fitnah, dan juga ada potensi musuh ya. Lalu redaksi yang macam-macam tadi itu ya. Walid, maulud, sobiyun, gulamun, fata, bani, dzurriyyah, hafada. Silakan nanti bisa diulang lagi. Lalu Al-Quran juga menampilkan figur-figur teladan anak-anak. Jadi dibentangkan semuanya. Anak-anak yang hidup dalam kondisi kesulitan ada contohnya. Anak-anak yang hidup dalam kondisi jauh dari orang tua ya, seperti Nabi Ismail ada contohnya. Anak-anak yang hidup dari kemapanan ya, seperti Nabi Sulaiman. Anak-anak yang jauh dari orang tuanya karena terpisah ya, Nabi Yusuf.
anak yang dinantikan lama, Nabi Yahya, dan seterusnya. Dan ada beberapa hal penting terkait dengan pembekalan anak-anak, yaitu menguatkan sisi security awareness-nya, pembentukan karakter, dan nanti ada learning habit serta life skill-nya, baik dalam bentuk hard skill ataupun soft skill. Mudah-mudahan usaha kita di dalam mendidik anak-anak kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga rumah-rumah kita menjadi rumah yang memproduksi kepemimpinan yang baik untuk masa depan kemanusiaan dan lingkungan. Mudah-mudahan bermanfaat sedikit ini, sahabat Asa. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di dalam serial Pustaka Asa yang lainnya, terutama adalah Quranic Study Series di seri-seri berikutnya. Terima kasih, mohon maaf. Kita cukupkan dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.